Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah Hayu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hatinya lapang, mudah-mudahan pikirannya fresh. Kali ini saya pengen angkat tentang gimana sih posisi masjid di hati kita. Kalau saya boleh cerita, dulu waktu beberapa tahun yang lalu, tahun 2001-an sampai 2007, waktu saya menempuh FK di Universitas Airlangga, hal yang saya ingat salah satunya adalah ketika saya mencari tempat favorit saya sepulang kuliah. Kalian tahu di mana? Di kantin? Enggak. Di gazebo? Bukan. Di taman? Hampir. Tapi ketahuilah bahwa tempat yang paling nyaman yang saya rasakan kalau penat itu melanda, kalau stres itu datang, kalau bete itu hinggap di pikiran saya, maka saya lari ke masjid. Waktu itu hanya ada satu masjid yang paling nyaman di situ, namanya Musola Gerahatik. Enak banget, nggak tahu kenapa. Masuk aja di situ, duduk, senden, selonjorin kaki. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya cuma hanya butuh lihat kanan, lihat kiri, itu udah energizer banget loh. Kok bisa? Bisa lah. Waktu saya lihat kanan, saya ngeliat mahasiswa keperawatan lagi ngebut ngerjain pratikum. Terus saya mikir, alhamdulillah praktikumku udah kelar. Tuh kan, seneng. Lihat kiri, saya melihat ada orang lagi tilawah. Berjam-jam saya amatin, kok dia nggak bosan ya tilawah? Terus gimana dengan aku gitu? Itu ngerasa kayak ketampar tapi halus banget gitu. Terus sayup-sayup dari balik hijab, saya juga dengar obrolan-obrolan para cowok-cowok solih itu gitu ya. Kok bukan Amdi gitu ya. Ternyata mereka puasa. Apa kabar aku gitu. Belum lagi kalau pas Ramadan, itu kayak saya lagi dikelilingin labah yang berdengung gak jelas. Kalian tahu itu suara apa? Tilawah. Ngerasa kayak ada energi positif gitu loh. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain aja, saya dapetin rasa itu. Ngerasa kayak lebih rileks, ngerasa kayak lebih terjaga, dan ngerasa lebih hidup. Terus, saya evaluasi lagi beberapa tahun sebelumnya, waktu saya di SMA 5. Ini juga saya ingat banget kejadian ini. Waktu pas konteksnya adalah sholat duha. Istirahat saya waktu itu, waktu SMA, 2 kali. Jam 12 sama jam 10. Pas yang jam 10-nya itu, orang banyak kalau nggak ke kantin, di kelas, ngobrol-ngobrol nggak jelas, atau sholat di masjid. Pernah suatu saat, ketika saya iseng aja ke masjid, ngapain sih sebenarnya mereka di masjid? Saya waktu itu nggak familiar dengan namanya sholat duha. Yang bikin saya ngerasa kayak deg banget itu adalah waktu saya ke masjid, saya duduk lagi-lagi bersender, selonjorin kaki, lihat kanan, lihat kiri. Muslimah Hayu perlu coba deh, bersender, selonjorin kaki, lihat kanan, lihat kiri. Kemudian resapi apa yang kamu lihat. Satu hal pemandangan yang gak pernah hilang dari ingatan saya adalah saya melihat seorang kakak kelas saya, sebut saja Mbak Evi Sena, kakak kelas saya juga nanti akhirnya di FK, ketika dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian menyelesaikan sholatnya, bersalam ke kanan dan ke kiri, ada air mata yang deras mengucur dari matanya. Saya berpikir, kok keren banget sholatnya, kok sesyahdu itu ya, kok bisa dia curhat semesra itu sama Allah gitu. Kok aku nggak bisa? Hanya dengan melihat kejadian itu aja, saya ngerasa lagi-lagi kayak ditampar, tapi ditamparnya halus banget. Saya nggak ngerasa sakit, saya ngerasainnya bahagia. Itu yang membuat saya pengen cerita di sini betapa masjid memberikan energi yang luar biasa. Kalau boleh flashback lebih jauh lagi, betapa Rasulullah dan sahabat menjadikan masjid menjadi tempat memulai peradaban, merancang strategi perang, proses belajar mengajar, membentuk keimanan yang kokoh, berukhuwah tanpa batas, dan luar biasa hasilnya. Muslimah Hayu, saya juga, mari kita tempatkan masjid di tempat yang begitu istimewa di hati kita. Bukankah salah satu golongan orang-orang yang akan dilindungi, akan dapat banyak pertolongan nanti di akhirat adalah pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.